konsepnya dari 14 triliun. Kebayang ya berapa insentifnya kita. Gitu. Oke, lanjut. Luar biasa. Yes, lanjut lagi ya. Tadi seperti yang Bu Ansila bilang bahwa ini seperti ada kayak jenjang-jenjangnya. Apabila PS itu ibarat apa Bu Ansila tadi? PS Retailer. supplier ya, retailer. AM itu sebagai vendor dan distributor, betul. Nah, semakin tinggi kita level di Vigo, semakin besar income yang akan kita dapatkan, ya Bapak Ibu ya. Apabila PS, kita lihat referral insentifnya aja. Apabila PS mereferensikan PS, itu PS akan mendapatkan Rp50 Malaysia atau sebesar Rp170.000. AM itu akan mendapatkan sama Rp50 Malaysia, Rp170.000 juga. AM 2-nya akan mendapatkan 10 ringgit Malaysia atau 35.000. AT akan mendapatkan 120.000 dan AT2 akan mendapatkan 35.000. Nah, tapi apabila kita sudah jadi AM, udah naik jadi AM, setiap kita mereferensikan PS, itu kita akan dapat 100 ringgit Malaysia atau 340.000. Apabila Dapat kita double, sudah ya? double, apabila kita berhasil mencapai AT, itu setiap mereferensikan PS direct, itu kita akan mendapatkan 135 ringgit Malaysia atau 460.000. Jadi memang benar, kata Bu Ansila, semakin tinggi, ya semakin marginnya itu semakin besar kita dapat keuntungannya, kita masih dapat. Makanya cepat-cepat lah. Cepat-cepat, Bapak Ibu yang masih jadi shopper saat ini, segera malam ini juga langsung upgrade menjadi private shopper. Yang masih jadi private shopper, segera kejar Bapak Ibu untuk jadi affiliate marketer, karena uangnya minimum yang paling banyak itu ada di affiliate marketer. Paling tinggi di affiliate trader. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat semuanya Bapak Ibu. Lalu untuk shopping insentifnya juga sama. Jadi apabila kita sebagai PS, kita akan dapat 10% ya, tadi Bu Ansila udah bilang. Tapi kalau misalnya kita sudah levelnya udah jadi AM, kita akan mendapatkan 14% dari shopping insentif belanja pribadi dan akumulasi belanja seperti jaringannya. Lalu apabila AT, lebih gede lagi Bapak Ibu. Ini 15,6%. Dimana itu luar biasa sekali. Keuntungannya 15,6% setiap kita menjual suatu barang gitu. Iya, jadi cocok ya analoginya kalau kita sebagai distributor tentunya margin kita lebih besar daripada retailer Bapak Ibu. Yes, nah, cocok. Gitu ya. Ini yes, sip. Lanjut ya Bu ya. Ini makin menarik nih. Malam ini seruan kita. Oke, potential income. Nah, ini apabila kita berandai-andai Bapak Ibu, apabila kita berandai-andai, kita... aku sedih kalau presentasi slide-nya. Jangan sedih Bu Ansila, belum. Ya sedih ya. Oke, kenapa sedihnya nanti kita akan cari tahu kenapa. Nah, kita berandai-andai apabila kita sudah menjadi AT, affiliate trader posisi tertinggi di atas yang ada di Vigo, dan kita sudah memiliki 10 direct AT, seperti ini. Ya, kita punya 10 direct AT, di mana setiap masing-masing AT kan ada minimum 500 private shopper di bawahnya. Apabila setiap grup AT tersebut ya minimum ada 35 orang deh yang closing, atau misalnya upgrade PS 30 orang gitu ya, 30 orang per hari. Kita pengen lihat passive income AT itu berapa banyak sih AT yang paling atas. Ya, 30 PS dikali 35.000 dikali 10 AT dikali 10 AT itu jadi 10,5 juta income-nya per hari Bapak Ibu. Per hari 10,5 juta per hari. Ya anggap 30 PS doang ya dari 500 PS yang ada di. Iya, 30 PS doang itu. Nggak nyampe 5% ya yang closing gitu kan. Nah, kalau per bulan itu kalau kita kali 30 itu 315 juta. Ini mungkin saya berpikir sedih aku tuh. Belum Bu, jangan sedih dulu dong. Ini kan saya lempar dulu. Ini mungkin seperti income-nya Bu Ansila di perusahaan sekarang kali ini. Sebesar 315 juta gitu ya. Disitulah kesedihan saya dimulai Bapak Ibu. Untuk menjadi seorang AT itu ternyata nggak butuh waktu lama di sini. Contohnya Heckle cuma butuh waktu 30 hari. Mungkin rata-rata butuh waktu 2 bulan. 2 bulan juga cepet banget. Bapak Ibu asal tahu aja ya, saya mencapai posisi saya sekarang sebagai senior vice president, saya butuh waktu 20 tahun Bapak Ibu. Dan sedih aku tuh, setelah 20 tahun kerja, income per bulan saya juga belum nyampe segini sih Bapak Ibu. Jujur aja, sedih aku tuh. Sedih ya Bu ya, sakitnya tuh di sini ya Bu ya. Sakitnya itu di sini gitu ya, makanya Makanya Bu Ansila pas pada saat saya kasih tahu bisnis ini tertarik banget ya Bu ya, karena potensial income-nya ini bahkan bisa ngalahin income Bu Ansila bekerja ya selama 20 tahun. Betul, buat mengejar income 315 juta per bulan, saya nggak tahu saya butuh waktu berapa lama lagi nih ya untuk bisa
kalau saya cuman kerja seperti itu, gitu ya. Betul. Kalau kita kali 12 per tahunnya 3,7 miliar buat Sila, berarti kita setiap tahun bisa beli rumah. Sedih aku tuh. Setiap tahun kita bisa beli rumah, amin. Nanti member-membernya Vingo nih ya, saya doain semuanya nyampe AT, posisinya directnya 10 AT, dan kita setiap tahun kita beli rumah. Ya, kita bikin satu sendiri. Cluster khusus Vingo Plaza, kan keren. Tapi sekarang aku udah nggak sedih. Baru sebulan join di Vingo, income aku dari Vingo udah dapat 40 juta. Seneng aku. Wih, mantap. Gitu Bapak Ibu, kebayang dong nanti kalau saya udah 6 bulan, apalagi 20 tahun. Betul. Nah, mungkin ada yang bilang, wah Hekel, jangan terlalu jauh lah untuk saya jadi AT, terus punya 10 AT, kapan? Lama sekali. Oh ya udah, kalau begitu kita lihat simulasi ini aja Bapak Ibu, simulasi dalam waktu 5 bulan aja ya, 5 bulan ke depan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu kemampuannya upgrade-nya 1 PS per minggu, ya ini upgrade 1 PS per minggu. Maaf, ya ini bukan Bu Asila, udah pasti. Bukan Bu Asila ya, tapi ini apabila ada teman-teman yang ada di sini yang kemampuan upgrade-nya adalah 1 PS per minggu, lalu tim di bawahnya juga yang diajak join 1 PS per minggu juga, ya. Kira-kira bagaimana potensial income-nya? Potensial income-nya ya BEP itu di minggu keempat, ya kita BEP di minggu keempat, lalu promosi menjadi AM itu di minggu ke-10. Lalu dalam waktu 5 bulan jangan congkak dong. Ini ya, dalam waktu 5 bulan itu bisa mendapatkan 31 juta Bapak Ibu ya, dengan simulasi seperti ini. Modalnya berapa buat Sila? Cuma 800.000 ya Allah. 800.000 ya dalam waktu 5 bulan kita jalanin bisnisnya. Jangan 800.000 terus didiemin, kita nggak jalanin bisnisnya nggak bakal dapat duit juga Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu berusaha sekeras mungkin dapat nih 1 PS per minggu ya, kira-kira seperti inilah potensial income yang Bapak Ibu akan dapatkan, 31 juta dalam waktu 5 bulan ya. Kalau Bapak Ibu bisa lebih cepat lagi, 3 PS per minggu Bapak Ibu, 3 PS per minggu lebih cepat lagi. Aku juga bukan tetap congkak ya. BEP dalam minggu kedua, promosi AM dalam minggu kelima, dan promosi AT bisa dalam waktu 4,5 bulan. Nggak apa-apa ya, nggak semua orang mungkin bisa cepat gitu ya, tapi ini apabila kita dengan potensial 3 PS per minggu ya seperti ini, dan mendapatkan income dalam waktu 5 bulan itu sebesar 116 juta Bapak Ibu ya, dengan modal 800.000. Cuma 800.000. Worth it nggak Bapak? Ini banget kan? Ini bisnis yang betul. Ini dan lagi ini dari referral insentif doang Bapak Ibu. Bayangkan kalau nanti sudah bisa udah launching di Indonesia kuartal 4 2020, kita akan dapat 2 income dari referral insentif dan shopping insentif. Wah, ini dahsyat banget Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bisa kasih tahu saya bisnis apa yang modalnya di bawah 1 juta dan bisa menghasilkan income 116 juta, halal ya Bu ya, halal ya, saya nggak pengen yang nggak halal. Kasih tahu saya, diklik aja di chat, di chatting apa saya atau private ke saya nggak apa-apa. Ya, saya pengen tahu apakah ada bisnis dahsyat ini dalam kondisi pandemi. Sharing aja ya, Cel. Coba kita mau jadi driver ojol gitu. Ya. Kalau ojol aja itu modalnya gede nggak sih? At least kita mesti punya motor. Motor nggak mungkin harganya 700.000 ya kan? Itu cuma DP-nya doang kali ya. Harus nyicil lagi gitu ya. Terus belum lagi resikonya juga gede banget. Ya kena COVID, ya terus kemudian ketubruk truk, macam-macam lah. Gitu ya. Sementara bisnis ini modalnya cuma cukup 800.000 doang dan bisa kita kerjakan dari rumah Bapak Ibu. Nggak perlu panas-panasan di luar ya kan, nggak perlu resikonya kecil gitu ya. Betul sekali gitu ya. Jadi kurang apa sih gitu. Terus jadi apalagi misalnya contohnya yang saya suka pakai itu adalah analoginya tukang bakso. Tukang bakso malah modalnya juga sama, nggak murah loh Bapak Ibu, gerobaknya lebih dari 1 juta lah sekarang. Lebih dari 1 juta, mungkin 1,5 jutaan gitu ya. Nah belum lagi dia mesti belanja segala macam bakso, mangkok segala macam, terus mesti dorong gerobaknya, panas-panas segala macam. Come on Bapak Ibu, ini bisnis cuma modal tuh 800.000 dan bisa dilakukan dari rumah ya, dengan pace Bapak Ibu yang sangat slow banget. Oke, gak usah lihat saya, gak usah lihat Hekel yang jadi AM-nya 4 hari, jadi AM-nya 7 hari, jadi AT 3 bulan 1 bulan gitu. Anggaplah pace-nya yang slow banget. Bapak Ibu nggak punya
nggak bisa, nggak punya skill presentasi, ya udah, cuman bisa kerja di weekend doang. Oke, cari 3 orang per PS setiap weekend, kita kerja cuman weekend doang. Still 5 bulan uang 800.000 Bapak Ibu bisa berkembang jadi 116 juta. Itu worth it banget sih. Worth it banget. Wah, Bu Arsila, saya pengen minta maaf nih ke Bapak atau Ibu BS ya, saran bicaranya kalau boleh bergantian, jangan rebutan biar dipahami dengan jelas. Makasih ya. Ya, mohon maaf ya Ibu atau Bapak BS, kita karena kita terlalu saling semangatnya, jadi kadang-kadang suka bentrok, tabrakan gitu. Tapi kita akan kurangin tabrakan seperti itu ya. Iya, seperti ada koneksi jaringan juga. Ya, thank you masukannya ya Bapak atau Ibu BS. Sip, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, banyak sekali orang yang bertanya caranya gimana untuk jalanin bisnis ini, ya, caranya bagaimana. Ya, ini ada beberapa poin yang kita rangkum gitu ya. Yang pertama, kita list aja, nggak usah banyak-banyak nulisnya, 10 nama aja, 10 nama, tapi yang terdekat ya, yang terdekat dari Bapak Ibu. Jangan list nama-nama teman-teman yang udah teman SMA, teman kuliah, atau teman SD, itu jangan. Ya, jangan jauh-jauh. Ya, list aja 10 nama yang paling terdekat dengan yang punya 3 kategori. Ya, kategori pertama, dia memiliki kepercayaan kepada kita ya. Orang ini percaya sama kita. Yang kedua, dia memiliki modal ya minimum 800.000 dia berkembang modal. Yang ketiga, dia sama-sama ingin berkembang dan menjalani bisnis e-commerce ini ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, Ibu butuh 10 orang aja deh yang memiliki 3 kriteria tersebut. Ya, saya yakin apabila Bapak Ibu punya 10 orang kandidat itu, Bapak Ibu itu udah jadi suatu modal Bapak Ibu untuk membangun bisnis yang luar biasa di sini. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus pastikan bahwa kita tuh mengerti banget bisnis model dan benefit-benefitnya ya. Yang dari seluruh presentasinya kita berdua itu ada 2 slide yang paling penting. Yang tadi slide untuk yang berapa besaran komisinya itu nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi ada 2 slide yang kita tekankan. Slide pertama adalah strategi promosi si Vingo tersebut. Yang kedua adalah bisnis model Vingo tersebut. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami dua konsep tadi, saya yakin Bapak Ibu akan dengan mudah mengconvince teman-teman untuk join ke bisnis ini ya. Oke, yang ketiga, share linknya. Share, Bapak Ibu pada saat udah jadi private shopper, Bapak Ibu tuh punya link. Di mana link itu link khusus, Bapak Ibu bisa share ke teman-teman. Apabila ada orang yang klik, itu akan masuk dan mereka sign up akan masuk ke shopper di bawah kita ya. Dan kita cek responnya. Yang responnya ini banyak macam-macam ya. Responnya ada yang positif, langsung nanya, "Weh, apa nih bro? Ini menarik nih kayaknya. Gue lagi butuh bisnis." Oke, itu positif, gampang banget itu. Tapi ada juga yang negatif. Wah, lo ngapain kirim-kirim kayak gini, yang tipu-tipu tuh. Gua pernah lihat di Google. bahasbisnis.com. Nah, kan. Ya, itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita kasih ketemu orang seperti itu, kasih tahu aja ini counter aja, kirim, nggak usah lama-lama sama dia. Nih, bukti-buktinya, lu mau join atau enggak? Kalau nggak join ya udah gue tinggalin aja, apa-apa. Ya, yang ketiga, ada juga yang nggak jawab. Setelah kita share linknya, dia antara malu nolak, nggak mau ikut tapi nggak mau nolak gitu. Jadi ada juga yang seperti itu. Kita fokus aja ke yang nomor 1 ya. Kita fokus aja ke nomor 1. Terus jangan lupa ya, kita tuh jangan buang waktu dengan orang-orang yang close-minded people atau orang-orang yang berpikiran negatif dari awal. Ya, itu bakal capek Bapak Ibu, bakal capek. Kita ngurusin atau merubah mindset orang tersebut itu bakal lama dan butuh effort luar biasa sekali. Ngapain kita buang-buang waktu seperti itu? Ya, masih banyak total masyarakat Indonesia tuh ada lebih dari 260 juta orang. Ya, masa kita nggak bisa cari orang lagi yang lain? Benar nggak? Yang ketiga, be positive and dream big. Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu. Ya, kita harus selalu positif dan bermimpi besar. Ya, kalau tidak ada mimpi, ya kita nggak bakal bisa jalan. Ya, pada saat kita join menjadi private shopper, kita tuh jangan ya udahlah. Kalau mau sukses ya Bapak Ibu, ini saya udah 37 hari, belum banyak tapi saya melakukan ini. Ya, kalau mau sukses di suatu bisnis, kita harus selalu setting target kita. Ya, target saya waktu itu apa? Target saya ingin menjadi AM dalam waktu 1 minggu. Ya, tercapai itu.
AM dalam 1 minggu. Setelah saya tercapai AM 1 minggu, ternyata ada yang lebih cepat lagi. Bu Ansila AM dalam waktu 4 hari. Wah, kan saya nggak pengen kalah juga. Saya setting target saya lagi. Saya setting target saya menjadi AT dalam waktu 21 hari. Itu pengen jadi rekor nasional pada saat itu. Ternyata gagal Bapak Ibu. Ya, saya tidak menjadi AT dalam waktu 21 hari, tapi saya jadi AT dalam waktu 30 hari. Gagalnya melesetnya jauh nggak Bapak Ibu? Hah? Enggak ya? Dari ya. Kalau belakangnya Berlianti harusnya cewek ya. 2 slide awal. Yes, siap. Kita balik lagi 2 slide yang tadi kita pikir penting ya. Ini slide yang pertama ya. Mbak Bintang, halo, maaf ya, Mbak Bintang, maaf ya. Selamat malam Mbak Bintang. Ya ini Mbak Bintang. Jadi ada yang tadi kita sudah panjang kali lebar gitu ya, menjelaskan mengenai strategi Vingo. Strategi promosi Vingo dibandingkan dengan strategi promosi lain. Dan banyak banget PS-PS yang mungkin bertanya sama kita gitu ya, gimana sih strateginya untuk meyakinkan orang. Jadi Bapak Ibu, ini kita sharing. Jadi pada awal kita memperkenalkan bisnis ke orang, biasanya tuh dari 2 hal dulu, 2 konsep bisnisnya ini yang kita perkenalkan. Satu adalah strategi promotionnya, dan kedua adalah bisnis modelnya. Dan dua hal ini adalah merupakan sumber income kita sih Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tuh kalau dalam perjalanan tuh kadang-kadang suka banyak sekali dapat rintangan. Oh ini hoax, ini tipu-tipu segala macam. Itu akan bisa Bapak Ibu jawab dengan gampang kalau Bapak Ibu mengerti sumber income kita tuh dari mana sih, gitu ya. Sumber income kita cuma 2 Bapak Ibu. Satu dari referral insentif, yang kedua adalah dari shopping insentif. Nah, kita bisa dapat referral insentif tuh kenapa sih? Nah, ini dia, karena ini adalah strategi promotion yang dilakukan oleh Vingo. Ya, dia menggunakan yang namanya affiliate business model instead of advertising, Bapak Ibu. Jadi dia punya lah nih dana promosi, seperti saya cerita tadi ya. Contohnya mungkin saya bisa mencontohkan dengan kerjaan saya sekarang gitu ya. Setiap tahun Bapak Ibu, setiap tahun tidak kurang dari 100 miliar rupiah yang kita bayarkan untuk insentif para sales insurance di company saya. Ini cuma di divisi saya doang. Saya cuma megang 1 divisi gitu ya. Nah, itu kita nggak kurang dari 100 miliar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Vingo bisa bayar saya cuma 40 juta sebulan, tapi saya bisa mendatangkan 1.500 shoppers, buat dia sih itu lebih murah Bapak Ibu ketimbang dia masih bayar advertising. Seperti itulah kira-kira analoginya gitu ya. Terus kedua, income kita, sumber income kita adalah dari shopping insentif. Itu datangnya dari mana? Nah, kita mesti mengerti bisnis model yang digunakan oleh Vingo ya. Dia menggunakan bisnis model S2B2C, supplier to business to customer. Di sini bisnisnya tuh cuman tapi kita bedanya dengan B2C yang lain, kita tuh tidak bisa markup harga. Kita nggak bisa sisipin cuan Bapak Ibu di produk-produk yang dijual oleh Vingo. Dari Vingo tuh dari supplier langsung ke customer. Kita itu cuman sebagai e-store owner yang punya pelanggan, tapi kita tidak punya kuasa untuk masukin cuan, sisipin cuan ataupun kita tidak punya kontrol terhadap harga yang dipasang oleh Vingo. Ya, kalau dari pabrikan langsung ke customer, otomatis pasti secara logika harganya pasti akan lebih murah ketimbang yang dimana rantai distribusinya sangat panjang. Ya, dari situ saja logikanya tipu-tipunya di mana, ya kan? Jadi 2 konsep ini tuh udah jelas banget. Ini konsep yang sangat yang menjadi nilai jualnya Vingo sih kalau menurut saya. Yes, betul. Jadi sebenarnya kalau ada yang di luaran bilang ini Vingo tipu-tipu atau apa, itu sebenarnya mungkin ada kesalahan pemahaman ya Bapak Ibu ya. Ya, memang pada saat awal kita masih belum mengerti Vingo. Awalnya juga saya belum mengetahui mengenai konsep yang ini ya, supplier to business to customer. Ya, di mana pada saat itu saya hanya tahu aplikasi Vingo ini adalah aplikasi yang bisa mendapatkan uang apabila saya rekrut orang. Nah, pada saat awal seperti itu, Bapak Ibu, saya seperti itu. Ya, saya nggak tahu konsepnya seperti ini, tapi saya cari tahu akhirnya. Nah, pada saat awal saya seperti itu. Jadi kesannya mungkin nggak saya doang gitu yang
melakukan strategi marketingnya, ngomong lu masuk ke Vingo yuk, nanti gue dapat komisi, lu cari orang lagi, lu dapat komisi juga. Ya itu kesannya jadi seperti kayak skema piramida, skema money game dan lain. Jadi orang takut ya. Tapi kalau Bapak Ibu menjelaskan dua konsep yang tadi, itu saya yakin itu mereka nggak bakal kepikiran itu ke money game atau piramida dan lain-lain sih. Ya betul. Karena ini konsepnya benar-benar bagus banget si Vingo ini. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Kita ada pertanyaan nggak nih? Saya belum. Ada pertanyaan dari Pak Noldi. Audio udah nyala. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih. Selamat malam, Bro Ensis. Yes, Bapak. Yes, Bro Noldi. Dari mana Bro Noldi nih? Asalnya Jakarta. Malam kedengeran, Pak. Sip, kedengeran, Pak. Selamat malam, Pak. Halo, selamat malam. Wah, si Pak Noldi kayaknya nggak dengar suara kita nih. Halo, Pak Noldi. Malam, Pak Noldi. Digedein suaranya Pak Noldi. Wah, hilang dia. Coba saya unmute lagi ya, saya tes. Ya. Halo, selamat malam. Mungkin selamat malam. Halo. Ya, kedengeran, Pak. Pak Noldi kedengeran? Atau volumenya digedein, Pak? Ya. Pak Noldi volumenya dibesarin, Pak. Pak Noldi ini awal yang cashback saya hanya 168.000, saya udah posting dengan bangganya, itu saya posting di my status WhatsApp gitu. Ada yang nanya nggak? Nggak ada, Bapak Ibu. Pada saat itu nggak banyak yang nanya. Bekerja sendiri, tapi kita bekerja dengan tim di bawah kita. Makanya kita perlu memastikan, Bapak Ibu, kita perlu memastikan bahwa tim di bawah kita juga bisa berkembang jaringannya. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu yang join seminar malam ini. Ada pertanyaan lagi? Nih ada yang bertanya. Hai, selamat malam. Income selama PS itu akan hangus atau diakumulasikan pada saat kita jadi AM? Akan diakumulasikan. Jadi nggak ada yang hangus ya. Ya, terus Ibu Sisna Rahmanita. Hai, selamat malam Mas Hekel dan Ibu Ansila. Income yang didapatkan baik menjadi PS, AT, AM, apakah hanya sebatas strategi promosi karena Vingo belum expand ke Indonesia dan belum sebesar e-commerce yang sudah ada saat ini, atau memang bisnis modelnya e-commerce Vingo akan selalu memberikan income ke e-store owner-nya jangka panjang? Silakan Pak Eko. Ya, kalau ngomongin strategi seperti ini, mungkin yang tepat itu yang berbicara itu ownernya Vingo ya, karena saya nggak tahu apakah strategi si Vingo ini akan diterapkan selanjutnya oleh si Vingo atau tidak. Tapi kalau saya berkaca melihat Malaysia yang saat ini sudah launching di Indonesia, mereka masih menggunakan dua skema, Bapak Ibu. Ya, jadi masih ada referral insentif dan shopping insentif. Nah, mungkin selama masih ada orang yang belum download aplikasi Vingo di Indonesia, itu skema referral insentif akan tetap dijalanin oleh si Vingo. Ya, sebatas betul. Itu yang saya bisa jelaskan ya, Bapak Ibu ya. Di luar itu saya tidak tahu. Mohon maaf. Oke, selanjutnya next. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita join di Vingo harus belanja baru mendapatkan income? Kita tidak harus belanja ya Bapak Ibu, tapi kita itu upgrade menjadi PS. Nah, upgrade menjadi PS kita butuh investasi. Investasinya sebesar apa? Investasinya itu saat ini masih menggunakan ringgit ya. Kita bisa bayar menggunakan kredit card ataupun debit card. Itu seharga 199 ringgit Bapak Ibu, atau di kurs Indonesianya rupiahnya sekitar 700.000. Ya, terus kemudian apa yang kita dapat? Yang paling pertama itu adalah potensi bisnisnya. Kita punya hak bisnis Bapak Ibu. Itu yang kita bayar sebetulnya. Terus kemudian kedua, kita dapat voucher. Voucher yang bisa kita gunakan untuk belanja. Saat ini memang kita nggak bisa gunakan, tapi jangan khawatir, pada saat nanti Vingo launching di Indonesia, itu akan di-convert menjadi IDR atau rupiah, dan bisa kita gunakan untuk belanja. Itu seharga 700.000 juga Bapak Ibu. Jadi kita invest 700.000, kita akan dapat voucher sebesar 700.000. Plus ada lagi, ketiga, kita itu dapat gift pack Bapak Ibu. Dan gift pack-nya di sini kita bisa milih gitu ya Bapak Ibu, ada beberapa pilihan gift pack yang Bapak Ibu bisa pilih. Dan gift pack-nya bukan abal-abal juga sih, it's a very good quality juga kalau saya lihat gitu ya. Jadi itu yang kita dapatkan. Jadi bukan kita belanja sih Bapak Ibu. Seperti belanja tapi itu kita nggak belanja. Yang kita invest itu adalah hak bisnisnya.
Nah ini yang kadang-kadang saya mau cerita juga nih Hekel, kadang-kadang tuh ada orang yang ya saya sebutkan lah ya, si bahasbisnis.com. Salah satunya itu, ya, salah satunya adalah dia membandingkan, harga barang-barang di Vingo itu mahal dibandingkan e-commerce lain tetangganya. Of course mahal, karena apa? Yang dia bandingkan adalah harga gift pack, ya kan? Padahal sebenarnya itu bukan harga gift pack-nya Bapak Ibu. Ya, itu gift pack itu free dikasih ke Bapak Ibu. Ya, ditambah lagi, jadi Bapak Ibu invest 700.000, itu dapat voucher seharga 700.000 plus gift pack. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan itu lebih daripada apa yang kita bayarkan. Jadi bukan harga gift pack-nya 700.000, enggak. Nah, sehingga kalau yang di-compare harga gift pack-nya, of course kelihatannya jadi mahal. Karena harganya memang bukan 700.000, gitu ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Haikal, di YouTube nih. Ya. Oke. Nah, dari Fakful Manan, strateginya gimana untuk menjadi AM atau AT? Promonya gimana? Kok cepat banget? Oke, promonya ya. Promonya yang tadi saya sebutkan sih, saya melakukan promosi menggunakan sosial media saya gitu ya. Sosial media saya yang saya terkoneksi sama banyak orang itu cuma satu, itu cuman WhatsApp doang Bapak Ibu. Ya, kalau Bu Arsila ada banyak sosial medianya yang punya banyak follower. Kalau Instagram ya, tapi Instagram sampai ribuan kan, itu bisa di-sharing. Jadi memang konsepnya si Vingo ini kan namanya bukan e-commerce doang, tapi sosial e-commerce. Di mana sosial e-commerce itu adalah menggabungkan kekuatan dari sosial media member-membernya untuk menaikkan penjualan produk-produk yang ada di Vingo. Jadi kita harus menggunakan media sosial kita Bapak Ibu, ya. Menggunakan media sosial kita lihat aja banyak misalnya di Facebook kita punya teman ya, kita lihat satu-satu Japri, mana nih teman-teman kita yang kira-kira kita bisa ajak. Nah tapi kalau saya tadi strategi saya sih setiap hari saya lakukan ini nih. Nah setiap hari saya posting income saya setiap hari. Ya awal-awal kalau ratusan ribu nggak dapat ya, nggak terjaring, tapi kesininya makin banyak. Ya, strategi selanjutnya juga kita buat ikutin sistemnya lah, ikutin sistem yang ada di Vingo Plaza, dimana yang tadi saya sudah sebutkan. Ini sistem di Vingo Plaza ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, buat Bapak Ibu yang bertanya kenapa mungkin saya sudah jadi PS begitu lama, tapi belum jadi belum jadi AM. Nah, mungkin coba dilihat lagi, Bapak Ibu sudah menggunakan seluruh support system yang kita punya atau belum? Apakah Bapak Ibu sudah masuk ke Zoom kita setiap malam, ya? Apakah Bapak Ibu sudah mengikuti WhatsApp grupnya? Apakah Bapak Ibu sudah menggunakan sales tool yang kita punya? Apakah Bapak Ibu aware atau paham mengenai syarat ketentuan kontes? Dan apakah Bapak Ibu berinteraksi dengan orang-orang yang positif di tim? Ya, itu sebenarnya kuncinya ada di support system yang dipunyai oleh Vingo Plaza ya, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu, Pak Suki. Oke, thank you Pak Haikal. Thank you. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Boleh dilihat lagi dong buat sila update income terbaru. Update mungkin income. Minta bantuan host yang lain ya, ada yang dapat pertanyaan kah? Mungkin kelewat sama kita? Iya. Ya, ini ada nih dari Aan nih di Zoom Pak Haikal. Launching Vingo kapan sih, Bu? Ya. Launchingnya kapan tuh, Cok? Iya. Menurut update dari GM Malaysia, Mr. CS Lee, itu terakhir kita meeting, kita ada regular meeting setiap bulan sekali gitu ya dengan GM Malaysia, GM Vingo Malaysia. Terakhir beliau mengatakan bahwa akan launching di kuartal 4 2020. Tapi tidak menyebutkan bulan tepatnya bulan apa ya, bisa Oktober, November ataupun Desember. Itu terakhir informasi yang kita ketahui, Mbak Aan. Ya. Jadi itulah yang bisa saya jawab saat ini. Oke, ada lagi? Aduh. Oke, kita scroll dulu nih ke atas nih. Scroll dulu. Scroll, ini ada di YouTube ya, berarti saya bisa lihat dong.